dan bahan yang dibutuhkan adalah 3 botol kosong, soda kue, balon, gelas pengukur, cuka, dan juga stopwatch. Pertama-tama siapkan cuka, soda kue, corong, balon, lalu tuang cuka sebanyak 120 ml ke dalam gelas ukur. Tuang ke dalam masing-masing botol. Selanjutnya masukkan soda kue 1 sendok ke dalam balon hijau, 2 sendok soda kue ke dalam balon oranye, 3 sendok soda kue ke dalam balon biru. Lalu tempelkan balon kepada mulut botol, tapi jangan dimasukkan dulu soda kuenya. Setelah itu siapkan stopwatch. Masukkan soda kue secara bersamaan dan amati perubahan balon tersebut. Kesimpulan, terlihat bahwa balon hijau lebih besar daripada balon oranye dan biru. Perbedaan jumlah soda kue dan cuka mempengaruhi pengaruh balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Alat yang dibutuhkan: air hangat, air dingin, balon, dan juga J-School. Pertama kita butuhkan J-School, wadah, botol biasa, lalu ditempeli label air hangat dan air dingin. Masukkan air hangat ke dalam gelas pengukur, lalu masukkan ke dalam botol yang berlabel air hangat. Selanjutnya tuang air dingin ke dalam gelas ukur, lalu masukkan ke dalam botol yang berlabel air dingin. Setelah itu masukkan J-School secara bersama-sama dan jangan lupa dihitung dengan stopwatch dan tutup dengan balon.
Kesimpulan, semakin tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksinya karena partikel yang saling bergetar dan bergerak. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah balon, jet school, dan air suling. Pertama, kita membutuhkan botol yang sudah diisi air, jet school bubuk dan jet school yang masih padat. Siapkan stopwatch dan masukkan jet school secara bersama-sama. Setelah itu lalu tutup mulut botol dengan balon. Amati perubahannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah wadah, paperclip, cuka, dan juga pemutih. Pertama, sediakan 3 wadah paperclip. Masukkan 40 ml cuka ke dalam mangkok cuka. Masukkan perbandingan 1:1 cuka dan pemutih ke dalam mangkok cuka dan pemutih. Masukkan 40 ml pemutih ke dalam mangkok pemutih. Setelah itu, masukkan 1 paperclip ke dalam masing-masing mangkok dan hitung menggunakan stopwatch. Setelah itu, amati perubahannya. Setelah hampir 1 jam, paperclip dalam mangkok cuka plus pemutih terjadi perubahan. Pada mangkok yang berisi hanya cuka tidak terjadi perubahan. Pada mangkok yang berisi pemutih terjadi sedikit perubahan, walaupun tidak signifikan. Kesimpulannya adalah bahwa katalis dapat meningkatkan laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi tersebut. Katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Umumnya, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi itu. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi, tetapi pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi, sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi.
Analisis dan kesimpulan. Pertama, kecepatan reaksi adalah banyaknya suatu zat yang dapat berubah menjadi zat lain dalam setiap satuan waktu. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi yaitu suhu, katalis, konsentrasi, dan luas permukaan. Ketiga, katalisator dapat mempercepat proses reaksi. Keempat, semakin besar konsentrasi larutan maka semakin cepat reaksinya. Kelima, jika suhu larutan besar akan mempengaruhi kecepatan reaksi. Terakhir, semakin besar luas permukaan, laju reaksi semakin cepat.